Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call ya. Ini untuk akhir pekan ya, untuk hari Jumat tanggal 23 September. Dan seperti biasanya kita akan membahas untuk indikasi IHSG dan juga stocks to watch ya. Lalu nanti kita sambung dengan sesi tanya jawab. Baik, langsung saja kita mulai untuk agenda yang pertama ya. Untuk IHSG, kelihatannya setelah kemarin menguat cukup tinggi ya, kelihatannya hari ini kemungkinan besar IHSG masih akan sideways ya. Masih ada kemungkinan untuk penguatan, namun kami melihat kemungkinan penguatan itu tidak akan terlalu kuat lagi, begitu. Oke, dan untuk support resisten ya, support berada di level 5.344 dan resisten di level 5.430. Adapun untuk market driver, kalau kita berkaca pada pergerakan bursa Asia pagi tadi ya, rata-rata ya bursa Asia ini rata-rata dibuka sedikit naik ya, ada sedikit penguatan. Namun untuk Nikkei berada di zona merah, turun pada pembukaan itu turun sekitar 0,5% ya, memang tidak terlalu signifikan penurunannya, namun dikatakan bahwa penurunan ini dikarenakan oleh yen yang relatif menguat ya, jadi sentimen yang cukup mix dari pasar Asia sendiri. Lalu kalau kita lihat dari oil prices atau harga minyak ya, kemarin malam ya di bursa Wall Street atau di perdagangan US ya, oil atau harga minyak ini naik sekitar 2% ya. Dikarenakan ada data, ini sebenarnya sudah naik di hari kedua ya, ada data yang mengatakan bahwa inventory atau cadangan minyak di US sendiri ini turunnya cukup signifikan. Lalu pasar juga merespon positif dengan adanya meeting yang akan dilakukan oleh OPEC dengan para supplier minyak atau para produser minyak di negara lain ya. Dan mereka mengatakan meeting ini memang kembali akan ditujukan akan difokuskan ya untuk mencari solusi mengurangi supply yang ada di pasar. Lalu dari Indonesia sendiri kemarin Bank Indonesia telah mengumumkan ya bahwa mereka memotong atau memangkas suku bunga acuan mereka atau 7 days reverse repo rate ini menjadi 5% atau dipotong sekitar 25 basis point ya. Ini sudah pemotongan kelima kalinya pada tahun ini, cukup agresif juga dari Bank Indonesia ya. Dan kabar berita positifnya ya, setelah pemangkasan sebesar 25 basis point ini, rupiah kelihatannya kemarin masih strong atau masih berada di di level yang cukup kuat ya. Biasanya kalau ada pemangkasan BI rate ini rupiah cenderung melemah, namun kelihatannya kemarin rupiah masih strong. Itu bisa dikatakan ada respon yang positif oleh pasar sendiri. Baik, selanjutnya kita masuk untuk stocks news ya. Yang pertama di sini ada Agro atau BRI Agro ya. Di sini mereka berencana untuk melakukan right issue dengan target dana sekitar 500 miliar rupiah ya, dan di sini mereka mengatakan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya atau maksimum 4,5 miliar lembar saham. Lalu yang kedua ada United Tractor atau UNTR ya. Di sini mereka membagikan dividen, interim dividen. Ini sama halnya dengan ASI dan juga AALI kemarin ya, berhubung satu grup, jadi mereka bagi dividen bareng-bareng. UNTR mengumumkan interim dividen ya, ini per lembar sahamnya akan sebesar Rp143 per lembar sahamnya dan akan dibagikan pada tanggal 17 Oktober. Untuk cum dan ex dividen ya akan pada tanggal 28 dan 29 September. Lalu yang ketiga, UNSP. UNSP kemarin ini cukup bisa dibilang cukup mengejutkan juga ya. Mereka melakukan reverse split ya, 10 saham lama menjadi 1 saham baru ya. Jadi kalau kita ambil harga sekarang gocap ya, berarti setelah reverse split akan menjadi 500.
Oke, dan mereka mengatakan mereka masih akan menunggu approval dari shareholders ya. Mereka akan menggelar extraordinary meeting ya pada tanggal 31 Oktober nanti dan meminta untuk persetujuan atas reverse stock split ini, dan mereka mengatakan ya tujuan ini atau reverse split ini kemungkinan akan meningkatkan volume perdagangan ya, volume perdagangan. Lalu ini juga dikatakan oleh perseroan akan membantu dalam proses restrukturisasi hutang mereka. Lalu yang keempat ya, Silo. Di sini mereka berencana untuk melakukan right issue juga ya dengan target dana sekitar 1,3 triliun rupiah, dan mereka mengatakan total dana tersebut atau net proceeds yang dihasilkan dari right issue ini akan digunakan untuk working capital ya, ini 60% dari total, dan sisanya untuk melunasi hutang mereka, 40% sisanya. Oke, mungkin ada satu tambahan lagi ya dari Wika. Wika juga akan menggelar right issue ya dengan target harga ya. Mereka masih belum memastikan berapa harga right issue atau exercise price untuk right issue-nya, namun mereka memberikan kisaran harga akan berada di level sekitar 1.525 sampai dengan 2.505. Oke, dan di sini juga perseroan atau Wika sendiri mengatakan mereka akan menerbitkan sebanyak-banyaknya sekitar 4 miliar lembar saham baru ya, dengan target dana yang diperkirakan akan didapatkan ini sekitar 6 triliun rupiah. Baik Bapak Ibu, kita masuk untuk sesi tanya jawab ya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui question box yang telah kami sediakan, dan pertanyaan juga bisa disampaikan melalui Twitter kami yaitu di @pmmcresearch, dan juga di email kami yaitu di research@philip.co.id. Dan sekedar mengingatkan ya, YouTube channel kami, kalau Bapak Ibu ingin menyaksikan kembali ya, kami akan mengupload sesi PMMC pada pagi ini di account YouTube channel kami yaitu di Research Desk Philip Securities Indonesia. Terima kasih. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Dari Pak Stevi dulu, ada 2 pertanyaan mengenai Cepin dan juga Elsa. Mungkin saya jawab untuk Elsanya dulu. Dikaitkan dengan oil, bagaimana dengan analisa Elsa? Untuk Elsa sendiri Pak, kelihatannya pergerakannya masih sideways ya. Dalam jangka pendek ini juga kelihatannya ada sedikit pergerakan yang bearish ya. Ini mungkin pelaku pasar ini mungkin sudah melakukan profit taking Pak, kalau bisa dikatakan begitu ya. Karena setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari awal tahun ya, kelihatan harga ini sudah mulai sideways dan ada sedikit kontraksi atau konsolidasi di sini ya, ada sedikit penurunan. Namun yang kami yang bisa sampaikan ya,
sebenarnya Elsa ini ada sentimen positif di belakangnya itu, karena pemerintah ya ini telah membebaskan pajak eksplorasi untuk oil and gas ya, dan kebetulan Elsa ini memang bergerak di jasa eksplorasi ya. Harusnya Elsa ini mendapatkan sentimen atau berita yang positif, namun kelihatannya pergerakannya ini sudah limited Pak. Jadi memang pasar juga kelihatannya sudah hati-hati untuk untuk masuk, karena memang harga sekarang bisa dikatakan sudah cukup tinggi begitu Pak. Oke, lalu untuk level support dan resistannya saja ya. Kalau kita lihat level resisten ya, saya rasa ini cukup jelas ya. Ini ada di level sekitar 485. Dan untuk supportnya sendiri mungkin kita ambil level swing low-nya saja ya. Yang terakhir mungkin di sekitar level 420 Pak. Untuk jangka pendeknya ini. Oke. Baik, lalu kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Bangun Simanjutak ya. Pagi juga Pak, mohon petunjuk untuk saham Cepin, PNLF, dan BWPT ya. Mungkin saya mulai dengan BWPT dulu. Untuk BWPT Pak, kelihatannya pergerakannya ini masih cenderung turun Pak, masih cenderung bearish ya. Dan kelihatannya harga ini ada indikasi bahwa harga sedang menguji level resistannya ya, menguji range bearishnya ini ya. Jadi mungkin untuk saat ini mungkin kita wait and see dulu ya. Kita tunggu dulu Pak untuk konfirmasi breakout-nya. Ya, karena so far tanpa garis channelnya ini juga kita bisa lihat bahwa dari MA-nya juga ya, dari MA 200, 150 dan 20 ya. MA 20 ini masih berada di bawah MA 50, 100 dan 200. Ini bisa dikatakan pergerakan ini masih bearish Pak. Jadi mungkin ya untuk saat ini kita harus menunggu dulu, wait and see dulu. Mungkin antara kita buy di bawah atau buy on weakness, atau mungkin kita menunggu untuk breakout-nya. Ya, kalau mungkin untuk breakout ya, harga kalau bisa tembus di atas level 220 baru bisa kita konfirmasi untuk breakout-nya Pak, begitu. Baik, lalu untuk PNLF Pak, untuk PNLF saya rasa pergerakannya masih sama ya dengan BPT, masih bearish di sini, dan ada level support ini di level 180 ya. Mungkin saya rasa kalau kita berspekulasi di level supportnya ini ya, fine-fine saja Pak kalau kita lihat ya, karena dari MACD ini sudah kelihatannya penurunannya ini sudah cenderung tipis ya, dan kebetulan juga stokastik ini sudah jauh berada di bawah di oversold-nya. Mungkin kalau ingin spekulasi ya, kita bisa coba buy mendekati level supportnya, dan harus dipastikan Pak kita harus memasang stop loss yang ketat ya. Mungkin untuk level stop loss kita bisa coba di level sekitar 100, mungkin di bawah 175 ya. Di bawah 175 kita harus siap-siap untuk melakukan cut loss Pak. Oke, dan untuk level resistance sendiri saat ini berada di level 200. Jadi saya rasa dengan
level cut loss 5 poin dan upside-nya 20 poin saya rasa masih cukup bagus untuk kita jadikan sebagai kita ambil sebagai trade plan untuk jangka pendek, Pak, begitu. Sama yang bangun. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Bangun Simanjuntak mengenai petunjuk untuk saham Cepin. Ini saham Cepin nampaknya ada penurunan yang cukup signifikan pada hari kemarin. Ini untuk saham Cepin ini sendiri nampaknya berpeluang untuk menuju ke level 3.200 dan ke 3.000, level 3.000-an. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai level harga Cepin ini di kisaran harga 3.500-an sampai dengan di 3.300-an, maka saran kami ini cut loss saja apabila saham dari Cepin ini sendiri bergerak di bawah 3.200-an. Namun bagi yang belum mempunyai ini bisa menunggu di level 3.000 rupiah untuk masuk ke saham Cepin ini sendiri. Secara keuangan ini tidak ada masalah yang terlalu signifikan dari perusahaan Cepin sendiri maupun dari industri pakan ternak, mengingat juga sekarang saat ini dolar juga masih cukup stabil saat ini. Namun yang perlu diperhatikan adalah adanya mengenai hasil investigasi dari KPPU yang menginvestigasi mengenai kartel dari ayam itu sendiri yang akan diumumkan pada bulan Oktober mendatang. Ini kita perlu mencermati hal ini apakah berpengaruh signifikan terhadap perusahaan-perusahaan pakan ternak atau tidak. Sejauh ini dari saham pakan ternak, Cepin nampaknya agak bergerak negatif saat ini, dan apabila kita lihat temannya yakni Java ini masih bergerak cukup bullish untuk saat ini. Ini perbedaan yang cukup signifikan karena Java sendiri ini tumbuh secara luar biasa di tahun 2016 di samping mengalami penurunan pada tahun 2015 yang lalu. Ini mereka kinerja keuangannya rebound cukup bagus dan cukup signifikan. Selain itu juga adanya investor baru yang masuk ke Java ini sendiri, yakni KKR Investment Global yang masuk ke dalam Java ini juga tampaknya turut membantu perkembangan harga saham dari Java ini sendiri. Untuk secara fundamental yang paling murah saat ini adalah Java, memang dengan PI sekitar masih di bawah 10 atau belasan, sedangkan Cepin sendiri ini nampaknya sudah berada di level belasan. Baik, untuk lebih pastinya ini Cepin saat ini berada level PI-nya berada di level 15 kali dan Java berada di level 9 kali. Oleh karena itu ini ada kemungkinan Java masih bisa mengalami penguatan, namun nampaknya sudah mulai terbatas. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Bapak Stevi, apakah ada reason khusus untuk turun drastis? Untuk Cepin sendiri, Pak, untuk kenapa sama turun drastis pada hari kemarin ini belum ada reason tertentu.
Namun untuk secara umum ini memang seperti yang saya katakan tadi, ada berita dari KPPU yang akan mengumumkan hasil investigasi mengenai kartel ayam yang akan diumumkan pada bulan Oktober mendatang. Untuk bisa entry seperti yang sudah saya katakan tadi, bisa dicoba di level 3.200 sampai dengan di level Rp3.000, dengan resisten saat ini berada di level 3.600 dan support ini berada di level Rp3.200 untuk level terdekatnya. Pertanyaan selanjutnya mengenai analisa keras ini dari Bapak Ferry Wijaya. Untuk saham keras sendiri saat ini jangka pendeknya memasuki fase sideways dengan support berada di level Rp800 dan resisten ini kira-kira berada di level Rp900. Kami belum menyarankan untuk masuk di level sekarang dan bisa mencoba untuk masuk di level Rp800 untuk masuk ke saham keras. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Novialdi mengenai review mengenai Doit. Untuk Doit sendiri saat ini jangka pendek bergerak sideways, sedangkan untuk jangka menengahnya ini nampaknya dalam fase bearish untuk saat ini. Untuk saat ini kami menyarankan bagi yang sudah masuk bisa dicoba untuk di sell on strange, ini kira-kira berada di level 270 untuk level jual di saham Dot ini sendiri. Nah, apakah untuk level menuju ke level 300 ini masih membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk saham Dot. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya dengan saya Milka dan ini pertanyaan selanjutnya mengenai saham BBTN dari Bapak Ipong yang menanyakan bagaimana view-nya apabila belum punya mau masuk di level berapa. Baik Pak, untuk BBTN di sini kalau kita lihat pergerakannya saat ini cenderung sideways dan untuk level support kalau kita ambil di sini ada level support yang cukup kuat di level EMA 50. Jadi which is itu di sekitar level 1915 sampai dengan 1920. Jadi mungkin Bapak bisa mulai diakumulasi di kisaran level 1920 sampai dengan 1915. Dan untuk target harganya ini berada di sekitar level 2020. Jadi memang potensial upside-nya sendiri sudah tidak terlalu besar karena memang pergerakannya saat ini masih cenderung sideways. Namun kalau kita lihat dari sisi valuasi untuk BTN sendiri sebetulnya masih cukup murah kalau kita bandingkan dengan perbankan lain, di mana untuk BTN sendiri PBV saat ini hanya berada di sekitar 1,2 kali. Kalau kita bandingkan dengan BJB saja untuk BJBR itu PBV-nya sekitar 1,7 kali dan untuk BJTM 1,4 kali. Jadi ini lebih murah dibandingkan dengan perbankan kecil lainnya. Dan untuk selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Adil yang menanyakan analisa untuk BBCA dan BMRI.
Baik, untuk BBCA kalau kita lihat di sini kemarin tampaknya ada gap. Jadi ada gap di sini di kisaran level 1.500 maksud saya 15.225 sampai dengan kisaran level 15.325. Jadi di situ ada gap dan karena itu kami jika Bapak sudah memiliki saham ini, kami menyarankan untuk dilakukan sell all strength terlebih dahulu karena kalau kita lihat penguatannya ini tidak cukup kuat. Jadi setelah kemarin menguat tinggi, tapi kemudian ditutup di level yang sama. Jadi di sini tampaknya penguatannya sendiri tidak cukup kuat, Pak. Dan kalau kita lihat di sini penguatannya juga meninggalkan gap sehingga kami belum menyarankan jika Bapak belum memiliki sebaiknya menunggu untuk buy on weakness di kisaran level EMA 20-nya. Jadi di sekitar level 15.140. Dan selanjutnya untuk saham BMRI. Untuk saham Bank Mandiri di sini kalau kita lihat ada resisten yang cukup kuat di level 11.800. Jadi tampaknya saat ini saham mendekati level 11.800. Jadi menguji level resisten tersebut untuk jangka pendek. Dan jika Bapak sudah memiliki saham ini sebelumnya, kami menyarankan untuk berhati-hati karena secara stokastik ini sudah berada di area overbought, jadi sudah cukup tinggi. Karena itu kami menyarankan untuk dipasang target price untuk jangka pendek di kisaran level 11.800. Namun jika harga berhasil break dan ditutup di atas level 11.800, ini harga akan berpotensi menguji level resisten berikutnya di level sekitar 12.300. Demikian, Pak. Baik, melanjuti pertanyaan dari Pak Adil. Untuk Indofood, Pak, kalau kita lihat harga sekarang ini, harga hari ini ya, per hari ini sudah level new high ya, all time high lagi ya. Kalau kita lihat pergerakan ini masih bullish ya, jadi mungkin kalau Pak Adil masih memiliki, mungkin kami masih menyarankan untuk di hold saja dulu ya. Kita tunggu hari ini apakah
Indofood ya masih berhasil tutup menguat gitu kan. Saya ini merupakan level high yang baru ya. Jadi untuk level resisten mungkin kami masih bisa melihat resisten psikologis ya, ini berada di level 9.000 ya. Jadi mungkin kalau sudah memiliki, kita bisa pasang target untuk jangka pendek ya. Kalau memang berencana untuk dijual ya, mungkin untuk target jangka pendek ini ada di level 9.000. Ya, namun kalau belum memiliki, kami menyarankan sebaiknya ditunggu saja dulu di WNC dulu. Mungkin untuk level entry ya, yang paling bagus mungkin bisa kita sarankan mungkin jauh di bawah ya, mungkin mendekati level 7.300 ya, sangat jauh di bawah ya, karena memang pergerakan harga ini saat ini sudah bisa dikatakan sangat tinggi ya, dan stokastik di sini sudah mencapai zona overbought-nya, jadi mungkin berhati-hati di situ. Dan volume perdagangan ya, kalau kita lihat di sini pada saat rally kemarin ya, pada volume ini cukup tinggi, namun belakangan volume sudah mulai menipis. Jadi mungkin untuk saran ya, untuk jangka pendek kalau sudah memiliki mungkin bisa dipertimbangkan untuk di take profit saja, begitu Pak. Baik, selanjutnya ini pertanyaan mengenai KF dari Ibu Emi. Kalau mau masuk KF di harga berapa dan berapa TP-nya? Bu, kalau mau masuk KF saya rasa level yang lebih tepatnya sih di level 1000 kemarin Bu, tapi kelihatannya kita sudah ketinggalan. Ya, jadi mungkin kalau ditanya level sekarang ya, kalau ingin masuk berapa mungkin sebenarnya ini sangat spekulatif ya. Namun kami lebih nyaman ya kalau masuk di level MA20-nya. Ya, berhubung ini pergerakan masih bullish, saya rasa kalau ingin mengikuti momentumnya, MA20 saya rasa bisa kita gunakan sebagai entry point-nya ya, which is itu berada di level 2.300 ya. Jadi dengan kata lain sebenarnya sih kita sudah ketinggalan Bu ya, karena sekarang harga ini sudah berada di level 3.000 dan kelihatannya ini sedang menguji level resistennya ya. Kemarin pernah high juga di level 3.000 dan ada spike juga di level 3.500 ya, 3.400 kalau tidak salah kemarin. Namun kelihatannya sekarang harga ini masih tertahan di level resistannya di level 3.000 Bu. Jadi mungkin untuk saat ini yang bisa kita lakukan hanya wait and see ya, kita menunggu apakah harga bisa kembali turun ya. Kalau tidak mungkin kita bisa lebih spekulatif lagi ya, kita bisa coba untuk buy di level di atas 3.000 ya, kalau nantinya memang KF berhasil untuk breakout, begitu Bu. Baik, lalu untuk GAA ini pertanyaan dari Ibu Levi. Selamat pagi juga, untuk tolong review untuk GAA. Kelihatannya untuk GAA ini pergerakannya cukup menarik ya. Setelah turun, setelah bearish cukup lama ya. Harga kemarin ini sudah menyentuh level supportnya di kisaran 420 sampai 415 ya. Dan harga ini kelihatannya sudah ada tanda-tanda untuk kembali memantul ke atas atau rebound ya. Namun kalau kita lihat lebih detail ya, lebih close lagi,
harga ini masih tertahan di MA20, Bu. Ya, masih tertahan di MA20 dan kalau selama harga masih belum break ke atas MA20-nya, saya rasa masih belum belum bisa memastikan bahwa memang GAI atau Garuda ini sudah rebound, Bu. Jadi mungkin kita harus menunggu penutupan hari ini dulu ya. Kita melihat apakah harga berhasil ditutup di atas 440. Ya, kalau tidak berhasil mungkin sebaiknya kita tunggu dulu di hari esok ya. Kita lihat di hari Senin jadinya ya. Kalau kita lihat dulu hari Senin apakah Garuda masih bisa ditutup di atas 440. Kalau belum, Bu, berarti itu memang indikasinya Garuda ini masih bearish ya. Mungkin bearishnya sudah menipis atau sudah tertahan di level MA di level supportnya di sekitar 415 ya. Jadi kembali lagi untuk saat ini untuk jangka pendek mungkin yang bisa kita lakukan hanya wait and see dulu, Bu. Ya, mungkin kita pantau untuk hari ini ya, sebaiknya untuk hari ini dan juga hari Senin, 2 hari ini merupakan hari yang cukup krusial ya. Kita lihat apakah level 440 ini sudah bisa di break begitu. Baik, lalu pertanyaan dari Pak Robertus Immanuel ya, untuk ASI, bila ingin masuk sebaiknya di harga berapa dan target harga berapa? Baik Pak, untuk Astra ya, ini juga case-nya hampir sama dengan Indofood ya, sudah di all time high-nya. Mungkin kalau ingin masuk ya, mungkin kalau kita ingin mengambil momentum bullish-nya, level entry yang paling ideal untuk masuk adalah level di MA20-nya Pak. Which is kalau kita lihat ya, berarti zona entry-nya itu di level sekitar 8.250. Oke, dan mungkin untuk take profit ya, kita bisa ambil kalau kita nantinya masuk di level 8250 ya, mungkin untuk take profit kita bisa coba di level swing high hari ini di sekitar 8.700 ya, atau mungkin kita menunggu untuk harga ya, kalau memang pergerakannya masih bullish ya, kemungkinan harga bisa mencapai ke level 9.000. Ini merupakan level resisten psikologisnya. Begitu. Baik, selanjutnya ya, ini pertanyaan dari Pak Endilo ya, Bapak atau Ibu Endilo, untuk emiten pegas yang analisis untuk emiten pegas yang selalu naik turun belakangan ini. Baik Pak, kalau kita lihat pegas ya, pergerakan ini masih bearish ya, dan mungkin untuk jangka yang lebih pendek ini pergerakannya sudah sedikit sideways ya, penurunan ini sudah sedikit minim ya. Dan untuk level support, ini kalau kita lihat support saat ini ada di level 2.600 sampai dengan 2.550. Sedangkan untuk level resistance ada di level sekitar 2.800. Dan kalau kita lihat pergerakan dari dari jangka pendek ini, ya, ada indikasi bahwa harga ini ada kemungkinan untuk naik ya,
ada kemungkinan untuk rebound dari sisi MACD dan juga stokastik ini juga sudah mendukung ya. Jadi namun kembali lagi kami masih belum merekomendasikan ya. Mungkin untuk entry kami lebih nyaman untuk merekomendasikan masuk di level sekitar 2.600 begitu. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya dari Pak Novialdi ya Pak Aldi mengenai PTBA dan entry levelnya di berapa. Baik Pak, kalau kita lihat PTBA sebenarnya pergerakan saat ini sudah cenderung sideways ya, dari naik kenaikannya ya kemarin pergerakan jangka pendek ini sudah sideways ya. Untuk level support resisten kalau kita lihat supportnya mungkin berada di level sekitar 9.000 ya, sekitar 9.000 sampai dengan 9.300. Dan mungkin kalau entry ya, karena kalau kita lihat pergerakan ini masih bullish ya secara jangka panjang, mungkin kalau kita ingin entry kita bisa coba di level MA20 ya, namun lebih bagusnya lagi kalau kita bisa mendapatkan level MA50 atau bahkan di level supportnya di level sekitar 9.300. Ya, jadi mungkin untuk lebih bagusnya mungkin untuk entry level kita bisa tunggu dulu Pak, kita tunggu di bawah di level sekitar 9.500 sampai dengan 9.300 untuk jangka pendeknya ini, begitu. Baik, selanjutnya ini pertanyaan mengenai saham Telkom dari Bapak Rizky Septiansyah. Untuk saham BTN dan Telkom, untuk BTN-nya tadi kami sudah mereview, nanti akan kami review kembali. Kita akan bahas Telkom dulu, di mana untuk Telkom, kalau di sini kita lihat pergerakannya hari ini tampaknya tidak cukup kuat. Jadi setelah kemarin menginjak level resistennya di sekitar level 4250, tapi kemudian harga tidak berhasil break dan tidak bisa melanjutkan penguatan dan kemudian hari ini bergerak melemah. Jadi kalau kita lihat penguatannya tidak terlalu kuat dan kami bisa sarankan jika Bapak sudah memiliki saham ini mungkin bisa dilakukan penjualan terlebih dahulu, namun sebaiknya mengantri di harga yang tidak di harga sekarang, jadi mungkin bisa mengantri di harga yang lebih tinggi. Sementara kalau Bapak baru mengincar untuk masuk ke saham Telkom ini, kami merekomendasikan untuk masuk buy on weakness Pak, jadi mungkin bisa masuk di sekitar level 4.000. Jadi kalau kita lihat di sini ada EMA 100 di sini di sekitar level 3.975 dan di sini merupakan support. Jadi jika Bapak belum memiliki, kami bisa sarankan untuk mengantri di sekitar level 4.000 dan di bawahnya. Demikian Pak. Dan kita mereview kembali untuk saham BBTN. Tadi sudah saya review. Kalau kita lihat di sini pergerakannya
juga masih bertahan di atas level EMA 50-nya. Jadi jika Bapak baru mengincar untuk masuk ke saham BBTN ini, kami bisa sarankan untuk mengantri di kisaran level 1915 sampai dengan 1920 dengan target harga di level 2020 untuk jangka pendek. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Indah Nursanti yang menanyakan review untuk saham BBKP. Untuk saham BBKP di sini pergerakannya untuk jangka pendek kalau kita lihat trennya sudah memasuki bearish trend, Bu. Jadi kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham ini. Jika Ibu ingin masuk ke saham ini mungkin bisa mengantri di level yang lebih rendah, Bu. Jadi di sekitar level 590 sampai dengan level 600 untuk jangka pendek. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bambang Heru yang untuk menanyakan untuk saham Wika dan Weton secara fundamental. Baik Pak, untuk Wika dan Weton so far ini kinerja kalau kita lihat dari perolehan kontraknya masih cukup bagus. Untuk Weton sendiri sampai dengan first half 2016 kemarin sudah mengantongi atau mencatatkan kurang lebih sekitar 45% dari target kontrak perseroan. Begitu pula dengan Wika kurang lebih sekitar 35-40% dari target perseroan. Proyek yang ditunggu oleh kedua perseroan ini, mengingat kedua perseroan ini anak dan bapak dari suatu perusahaan, proyek yang ditunggu atau mega proyek yaitu proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Apabila proyek ini sudah ditandatangani, maka Wika akan mendapatkan kontrak baru kurang lebih sekitar 15 triliun, sedangkan untuk Weton akan mendapatkan kontrak baru kurang lebih sekitar 6 triliun, which is apabila itu sudah ditandatangani, maka perolehan kontrak baru atau target dari kedua perusahaan ini akan tercapai lebih cepat sebelum akhir tahun. Sedangkan dari segi teknikal untuk saham Wika dan Weton, baik untuk saham Wika di sini terlihat trennya jangka pendek ini masih sangat bearish atau sangat melemah. Dan tadi pagi ini tampaknya saham Wika ini dibuka membentuk gap down di sini. Dan ada kecenderungan saham Wika ini akan melanjutkan pelemahannya. Untuk entry point-nya kami belum bisa menyarankan untuk saham Wika, tapi tampaknya saham Wika ini sedang menguji level support yang cukup kuat di sekitar level 2600. Apabila level support ini di-break lagi ke bawah, ada kecenderungan saham Wika ini menuju ke level 2400 bahkan ke level 2200. Jadi so far kami belum bisa menyarankan untuk masuk ke saham Wika. Sedangkan untuk saham Weton, trennya untuk jangka pendek ini masih cenderung sideways. Untuk saham Weton ada level support di sini di sekitar level 850 sampai 875, which is ini bisa dijadikan sebagai entry point kita apabila kita ingin masuk ke saham Weton. Tapi untuk sejauh ini kami belum bisa menyarankan untuk entry point-nya. Kami tetap menyarankan untuk menunggu hingga saham Weton ini menyentuh level 850 sampai 875, baru Bapak dan Ibu silahkan boleh masuk untuk saham Weton.
pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ipong. Melanjut pertanyaan dari Bang BTN tadi, saya akan menjawab untuk INTP. Baik, untuk saham INTP, Pak, tampak trennya di sini untuk jangka pendek ini sudah bullish. Kalau kita perhatikan saham INTP ini sedang membentuk pola ascending triangle di mana ada indikasi saham INTP ini akan melanjutkan penguatannya. Jadi ada dua opsi di sini. Apabila saham INTP ini sudah break level resisten yang sudah saya gambarkan di sini sekitar level 17.650. Apabila candle pada perdagangan hari ini sudah berhasil ditutup di atas level ini, kami boleh menyarankan untuk masuk ke saham INTP, mengingat apabila sudah tembus, ada kecenderungan saham INTP ini menuju ke level 18.000 sampai 18.400. Tetapi apabila saham INTP ini malah sebaliknya break level support line yang saya gambar di sini, ada kecenderungan saham INTP ini akan melanjutkan pelemahannya hingga ke level 16.500 untuk saham INTP, Pak. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, mengingat jam trading sudah dimulai kurang lebih 30 menit yang lalu, kami memohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum bisa kami jawab, dan kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang telah mengikuti webinar pagi ini. Kami mengundang kembali Bapak dan Ibu untuk mengikuti webinar pada hari Senin pekan depan. Oleh karena itu, selamat pagi dan sukses untuk investasi Bapak dan Ibu. Terima kasih.